Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuatkan tutorial membuat aplikasi CRUD atau bisa disebut juga simpan, tampil, edit, hapus. Dan di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java, yang dimana tag editornya saya menggunakan NetBeans dan databasenya saya menggunakan MySQL. Berikut adalah demo dari program CRUD yang sudah saya buat. Kita coba inputkan NIM-nya. Di sini pilih laki-laki dan alamat, misalkan. Lalu kita klik simpan. Oke, berhasil menyimpan. Setelah kita menyimpannya ke dalam database, kita akan menampilkannya yang diambil datanya dari database. Oke, di sini ditampil berhasil muncul. Oke, diedit. Kita klik dulu yang mana yang mau diedit. Misalkan yang diedit ini. Misalkan namanya yang diubah siapa. Lalu alamatnya Semarang. Kita coba edit. Oke, berhasil edit, lalu tampilkan. Nah, di sini berhasil di event edit. Lalu dihapus. Yang mana yang mau dihapus? Misalkan ini yang mau dihapus. Klik ini, lalu klik hapus. Berhasil menghapus. Lalu tampilkan. Oke, di sini di event hapus juga berhasil. Lalu di event pencariannya. Di event pencariannya ini saya mencari berdasarkan NIM. Kita coba mencari yang ini. Coba cari. Oke, maka yang muncul hanya NIM ini saja. Oke, begitu saja demonya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama teman-teman perlu siapkan yaitu aplikasi SAMPP. Jika teman-teman belum punya, silakan download dan install. Oke, di langkah yang pertama kita masuk ke aplikasi SAMPP dan di sini klik start. Dan yang nomor 2 start juga. Lalu klik admin di bagian MySQL. Maka akan otomatis masuk ke browser kita. Oke, di sini adalah tahap pembuatan database-nya. Lalu teman-teman di sini klik new. Oke, di sini kita kasih nama database-nya. Misalkan saya akan membuat database data mahasiswa. Lalu klik create. Lalu di sini kita buat nama tabelnya. Misalkan TB mahasiswa. Dan di sini kolomnya kita kasih 4 aja. Lalu klik go di pinggir. Lalu di sini kasih NIM, nama. Di sini kita kasih jenis kelamin. Lalu alamat. Dan di sini NIM menggunakan angka, yaitu kita menggunakan integer. Dan di sini klik auto increment, kita jadikan primary. Klik go. Lalu di sini nama yaitu kita kasih varchar.
dan batasnya kita kasih 50 atau panjangnya. Lalu jenis kelamin kita menggunakan tipe enum. Kita cari enum. Nah, di sini di bagian string kita pilih yang enum. Lalu klik di edit enum. Dan di sini kita kasih value yaitu laki-laki dan perempuan. Go. Dan di sini alamat menggunakan tag. Di tag tidak usah ngasih length atau batas. Lalu di sini klik save. Oke, sampai saat ini kita sudah berhasil membuat database-nya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi NetBeans-nya. Oke. Nah, setelah masuk di aplikasi NetBeans-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini atau blank. Lalu yang pertama di sini teman-teman klik file di menu file. Lalu kita klik new project. Dan di sini pilih Java dan Java application. Lalu next. Dan di sini kita kasih nama misalkan CRUD praktik CRUD. Folder sudah ada. Kita kasih latihan CRUD. Nah, di sini teman-teman lokasi penyimpanannya. Teman-teman terserah mau disimpan di mana. Lalu di sini hilangkan centangnya. Lalu klik finish. Oke, setelah selesai membuat project akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang pertama itu teman-teman menambahkan library JDBC-nya, yaitu klik kanan di bagian library dan add library. Lalu kita cari yang ini, MySQL JDBC driver. Lalu tambahkan drivernya, klik add library. Oke, setelah berhasil menambahkan akan muncul seperti ini. Lalu kita klik di bagian sort package, lalu klik kanan, new, kita buat package dulu. Misalkan package-nya dikasih nama CRUD. Lalu finish. Oke, klik kanan di bagian CRUD-nya, lalu new lagi. Di sini buat Java class. Di sini nantinya akan berguna buat koneksi ke database-nya. Kita kasih nama koneksi. Usahakan kalau menulis kelas itu huruf depannya kapital. Lalu klik finish. Klik. Setelah seperti ini, klik kanan lagi di bagian package CRUD, lalu new, lalu pilih yang JFrame, pilih yang ini. Misalkan di sini saya kasih nama view, lalu finish. Oke, di bagian pertama kita buat koneksi ke database-nya dulu. Kita masuk ke koneksi.java. Lalu kita coding
untuk koneksinya. Sini deklarasi koneksinya dengan tipe data connection. Lalu kita klik Ctrl space Ctrl spasi, lalu pilih di bagian Java SQL, lalu enter. Di sini buat metode. Lalu teman-teman pilih yang SQL exception. Sini deklarasi database-nya. Di sini sesuai dengan database yang kita buat, data mahasiswa. Cannot be, oh di sini harus static juga. Lalu pilih yang bagian bawah, maka akan otomatis memasukkan yang kita deklarasikan. Di sini adalah database-nya. Lalu return koneksinya. Oke, setelah selesai kita masuk ke bagian view-nya. Di bagian JFrame, lalu kita desain tampilannya atau user interface. Di sini saya milih label, lalu klik kanan, ubah namanya CRUD mahasiswa. Lalu kita perbesar dengan masuk ke properti, yaitu pilih di bagian font, lalu klik titik 3 yang di pinggir, misalkan size-nya 18 dan bold. Oke, otomatis akan membesar. Lalu pilih label di bagian ini. Di situ ada name, nama, jenis kelamin, dan alamat. Jadi di sini saya membutuhkan 4. Lalu kita ubah namanya sesuai yang di database. Name, nama,
Setelah selesai, lalu kita pilih yang text fill, tekan lalu tarik ke sini. Nah, di bagian jenis kelamin ini kita menggunakan radio button. Pilih radio button lalu tarik ke sini. Lalu alamat text fill juga. Oke. Kita ubah propertinya. Laki-laki, lalu di sini perempuan. Lalu variabelnya kita ubah. Di sini name kita kasih misalkan t name, dan di nama kita ubah t nama. Lalu di radio button misalkan r laki, lalu yang satunya r perempuan. Lalu di alamat Oke, setelah seperti ini kita pilih properti tabel, lalu tarik. Oke, kita rapikan. Lalu kita pilih yang button. Pilih sekitar 4. Lalu di sini adalah pencariannya. Oke, setelah selesai kita coba jalankan. Buat mestiin tampilannya apakah sudah bagus atau masih kurang. Oke, di sini sudah lumayan. Setelah selesai, lalu klik di bagian sort. Lalu di sini kita buat
metode untuk menampilkan ke tabelnya. Oke, langsung aja coding. Klik kanan lalu pilih yang di bagian bawah. Nah, maka akan secara otomatis mengimport. Usahakan kalau teman-teman ngoding menggunakan kontrol spasi biar mengurangi error. Pilih yang bagian statement Java SQL. Lalu di sini kita panggil koneksinya. Result set, pilih yang Java SQL juga. Lalu di sini kita masukkan query-nya. Select from tabel. Kita sesuaikan dengan nama tabel yang kita buat di dalam database. Di sini TB mahasiswa, berarti di sini juga TB mahasiswa. Lalu buat perulangan di sini. Nah, di sini namanya sesuai dengan yang di database yang ini. Harus sama. Lalu di sini kita panggil variabel tabelnya. Lalu set model. Kita masukkan variabel yang ini. JTable ini ngambil dari ini. Variabel ini. Klik kanan, change variable. Nah, ngambil yang ini. Lalu kita masukkan metode tabelnya di dalam public view. Lalu kita coba di sini kasih keterangan
kasih keterangan berhasil menggunakan Jobson Pen. Koneksi database berhasil. Di sini jika error, lalu kita coba jalankan apakah berhasil. Nah, oke, di sini berhasil ya teman-teman, koneksi database berhasil. Lalu selanjutnya kita akan menyimpannya ke dalam database. Ketika kita menginputkan ini, kita akan menyimpannya ke database.